Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 mau kenalan bareng dan belajar bareng nih tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelumnya, udah pada tahu belum awal mula masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara? Check this out. Topik yang akan dibahas, awal mula penyebaran, jalur masuknya kebudayaan, pengaruh kebudayaan, kesimpulan. Awal mula masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara dari luar, seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode Tarik Masehi. Agama ini dibawa oleh para musafir dari India yang bernama Maharesi Agastya. Maharesi Agastya ini di Jawa terkenal dengan nama Batara Guru atau Dwipayana. Ajaran Hindu yang berkembang di beberapa tempat di Nusantara disebut dengan aliran Vaishnava, yaitu suatu ajaran yang memuja Dewa Wisnu sebagai dewa utama. Ajaran ini dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat di situs Kota Kapur, Bangka, situs Cibuaya, situs Karawang, dan situs Muarakaman Kutai pada sekitar abad ke-5 sampai 7 Masehi. Bukti adanya agama Hindu tampak pada prasasti Tukmas yang ditemukan di Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah, di lereng Gunung Merbabu yang diperkirakan berasal dari pertengahan abad ke-7 Masehi. Sejak masuknya agama Hindu dan Buddha, masyarakat prasejarah Nusantara yang sebelumnya memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme beralih memeluk agama Hindu dan Buddha. Jalur masuknya. Jalur darat. Jalur darat ini menjadi jalur di bawahnya Hindu-Buddha ke Indonesia, sehingga ketika Indonesia menjadi akulturasi budaya. Jalur darat ini dibuat oleh para pedagang melalui rute jalur sutra. Rute jalur ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu rute jalur sutra utara dan rute jalur sutra selatan. Rute jalur sutra utara dimulai dari India menuju Tibet, kemudian mengarah ke utara sehingga sampai di Tiongkok, Korea, dan Jepang. Sementara itu, rute jalur sutra dimulai dari India Utara menuju ke Bangladesh, kemudian mengarah ke Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan mengarah ke Indonesia. Gambaran peta masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara melalui jalur darat maupun laut. Jalur masuk laut. Selain lewat jalur darat, penyebaran Hindu-Buddha juga dilakukan melalui jalur laut. Jalur laut ini sangat identik dengan rombongan kapal pedagang dan biasanya rute perjalanan jalur laut dimulai dari India, kemudian ke Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan pemberhentian terakhir di wilayah Indonesia. Pengaruh kebudayaan. Seni bangunan. Catatan sejarah mengatakan bahwa di Indonesia ada banyak kerajaan zaman dahulu yang berlatar belakang Hindu dan Buddha. Maka dari itu, ada banyak sekali bangunan yang dibangun pada zaman itu bercorak Hindu dan Buddha. Hingga saat ini, beberapa bangunan yang dibangun pada zaman kerajaan Hindu-Buddha masih bisa kita lihat. Aksara dan sastra. Pada zaman Hindu-Buddha sering dikenal sebagai awal mulanya muncul aksara di Indonesia. Aksara tertua yang ada di Indonesia ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur dan terletak pada batuan prasasti Yupa. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Sistem kepercayaan yang ada pada zaman Hindu-Buddha memiliki 3 unsur yang sangat penting. Pertama, pada masa praaksara, suatu sistem kepercayaan bersumber dari kelompok masyarakat atau kepala suku yang ditandai dengan adanya sebuah ritual. Ritual-ritual ini dipercaya sebagai bentuk penghormatan kepada dewa-dewa. Kedua, adanya kepercayaan pada benda-benda pusaka yang dianggap mempunyai kekuatan magis di dalamnya. Pada zaman Hindu-Buddha, kepercayaan pada benda-benda pusaka sangatlah kental, sehingga banyak masyarakat yang percaya akan kekuatan yang ada di dalam benda pusaka tersebut. Ketiga, pada zaman Hindu-Buddha, pemimpin agama selalu mendapatkan tempat terpandang di lingkungan masyarakat. Selain itu, pemimpin agama sangat dihormati oleh masyarakat. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia menganut sistem pemerintahan berupa pemimpin suatu kelompok atau kepala suku. Pada sistem pemerintahan kepala suku, setiap pemimpin yang dipilih berdasarkan siapa yang paling berpengaruh pada kelompok tersebut. Namun, setelah masuknya Hindu-Buddha, sistem pemerintahan kesukuan berubah menjadi sistem kerajaan. Pemimpin dari suatu kelompok masyarakat berada di tangan seorang raja. Seorang raja mempunyai hak untuk mewariskan tahtanya secara turun-temurun.
Pada sistem kerajaan ini, para dukun diangkat menjadi penasihat dan memiliki gelar Brahmana, serta posisinya berada di bawah raja. Sementara itu, kedudukan rakyat tetap sebagai Waisya dan para budak tetap berada di posisinya yaitu sebagai Sudra. Sistem kalender. Pada zaman praaksara, masyarakat selalu menghitung hari menggunakan ilmu astronomi. Ilmu astronomi dipercaya dapat menentukan arah mata angin terutama saat melakukan pelayaran. Bahkan, dalam menentukan waktu panen juga menggunakan ilmu astronomi. Akan tetapi, masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia memberikan pengaruh terhadap masyarakat Indonesia berupa perhitungan waktu berdasarkan penanggalan tahun Saka. Kalender tahun Saka memiliki jumlah hari yang terdiri atas 365 hari, sedangkan tahun Saka dengan tahun Masehi memiliki selisih tahun yaitu 78 tahun. Kesimpulan. Masuknya Hindu-Buddha memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia dan mencampurkan budaya Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia. Meskipun memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan budaya Indonesia, tetapi tetap tidak mengurangi keaslian atau nilai-nilai dari masyarakat Indonesia dan budaya Indonesia. Adanya akulturasi budaya ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terbuka akan budaya baru.